ini ada kata-kata yang jarang digunakan nih. Penyusunan ini berbentuk simetri terhadap diagonal dari sudut kiri bawah ke kanan atas. Jadi kita bisa lihat lah ya. Misalkan biar kita kebayang gitu ukurannya 2x2 dulu gitu ya. Oh enggak nih. Ukurannya 1x1 misalkan. Kalau 1x1 banyaknya cara menempatkan benteng kan gini. Ya cuman ada satu kotak, ya udah cuman satu kemungkinan kan. Jadi A1-nya 1. Lalu kalau 2x2 bentuknya ini ada berapa nih? Nah, dalam kasus ini agar kita melihat rekursinya, kita bagi jadi dua kasus. Dia ditempatkan di pojokan diagonal ya, maksudnya yang sesuai sama diagonalnya. Dia ditempatkan di sini, misalkan gambar apa namanya benteng kayak gini gitu ya misalkan. Dia ditempatkan dia diagonal gini, atau kasus yang kedua dia nggak ditempatkan di diagonal, artinya dia ditempatkan di sini. Masalahnya kalau dia ditempatkan di sini di pojok kiri atas, karena dia harus simetri terhadap diagonal, diagonalnya kan ini, karena dia harus simetri terhadap ini, berarti harus ada yang di sini kan. Jadi cara ini itu cuman ada sebanyak satu kemungkinan. Jadi kalau dia ngisi di ujung kiri atas, ujung kanan bawah harus ada juga. Lalu kalau dia ngisi di diagonal, karena dia nggak boleh saling menyerang, berarti dia nggak boleh diisi di sini. Nggak boleh diisi di sini, nggak boleh diisi di sini. Jadi ngisinya tinggal satu kotak kecil. Kalau satu kotak kecil, banyaknya cara ngisi, ada berapa banyak? Tentu ada sebanyak A1, yaitu sama dengan 1. Jadi total kalau 2 kali 2, A2 itu sama dengan 1 tambah 1, 2. Gimana kalau A3? Kita lihat A3. Kasus yang pertama bisa di diagonal. Kalau di diagonal tuh maksudnya apa? Karena yang tersisa itu kotak gitu, jadi kita ngelihatnya enak. Yang ini kan nggak boleh diisi karena nggak boleh saling menyerang. Yang bawah juga nggak boleh diisi karena dia nanti akan saling menyerang, benteng satu sama benteng yang lain. Jadi sisanya tinggal kotak ukuran 2 kali 2. Jadinya ini banyaknya cara mengisi kotak ukuran 2 kali 2 atau persegi ukuran 2 kali 2 itu ada sebanyak A2. Yang mana ini adalah 2 di yang sebelumnya. Lalu bagaimana dengan ini? Kalau dia nggak di diagonal. Kalau dia nggak di diagonal, diagonalnya kan ini. Kalau dia nggak diagonal, contohnya di sini. Artinya kalau dia isi di sini, dia harus ngisi juga yang di sini. Karena harus simetri terhadap diagonal. Jadi kalau ini udah keisi, ini keisi, berarti yang perlu diisi tinggal yang mana? Ini nggak boleh keisi, nanti saling menyerang. Ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. Artinya yang keisi tinggal ini, kotak tengah ini. Cara ngisi kotak tengah satu orang ini ada berapa banyak? Ada sebanyak A1. Yang di sini sama dengan 1. Udah kebayang? Apakah ini jadi kayak ini lagi? Apa namanya? Fibonacci? Kak, Ya. kalau itu jadi A2 tambah A1 berarti malah nggak memenuhi dong, Kak. Misalkan A2 tambah 2A1 atau kurang kasus mungkin. Betul, betul Haidar. Ingat, kan tadi kita milihnya di sini doang, kan bisa juga di sini. Kalau nggak di diagonal, bisa juga di sini, bisa juga di sini. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi di sini tadi itu kan tadi saya milihnya cuman misalkan di sini. Nah, cuman misalkan di sini. Jadi bisa ada dua kemungkinan, bisa di sini yang paling atas, bisa juga yang kedua paling atas. Jadi
Ini A1 ini sebenarnya bukan A1, tapi harusnya 2A1. Karena ada dua kemungkinan. Bisa di paling atas, bisa yang di kedua paling atas. Nah, jadi hati-hati ya. Gimana kalau A4? Jadi biar lebih jelas lagi, kita lihat yang A4. Kalau yang diagonal udah kelihatan banget ya. Iya Kak. Atau yang diagonal. A3 kita lihat. Yang A3 kita lihat bagaimana kasusnya kalau kita taruh di yang kedua tengah. Apakah sama aja A1 gitu ya? Maksudnya biar jelas di situnya. Misalkan kita isi bentengnya di sini gitu ya. Kan tadi yang penting nggak di diagonal gitu kan, kasus yang kedua tuh. Yang penting nggak di diagonal, berarti bisa di atas kayak yang ini, bisa di sini. Kalau dia ngisi di sini, karena harus simetri terhadap ini, yang ini harus keisi juga. Karena harus simetri terhadap diagonal. Kalau ini keisi, berarti dia nggak boleh ke sini, nggak boleh ngisi lagi ini, nggak boleh ngisi lagi ini, nggak boleh ngisi lagi ini, nggak boleh ngisi lagi ini. Karena akan saling nyerang gitu ya, kalau ngisi di situ. Jadi yang tersisa tinggal satu kotak yang di atas ini. Satu kotak di diagonal atas ini. Jadi dia adalah A1. Banyaknya cara ngisi. Jadi maksudnya saya tulis A1 di sini itu adalah untuk satu kemungkinan ketika bentengnya di ujung kiri atas, bisa juga bentengnya kita geser ke bawahnya dikit, jadi ada sebanyak A1 juga kemungkinan. Nah, untuk ukuran 4x4, saya kasih gambaran buat yang nggak di diagonal. Nah, ini kan diagonalnya kan. Yang nggak di diagonal, itu kan ada 3 kemungkinan. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, misalkan saya pilih yang di sini gitu ya. Kalau di diagonal kan jelas tadi ya, kalau di diagonal pasti banyaknya itu nanti akan ada sebanyak A3 kalau dia di diagonal, kalau kita ngisinya di diagonal. Kalau kita ngisinya nggak di diagonal, ada 3 kemungkinan, bisa di atas sini, bisa di sini, bisa di sini. Misalkan ngisi di yang kedua, misalkan kita ngisi di sini. Kalau ngisi di sini, karena harus simetri, maka yang ini harus terisi. Setelah itu, kalau ini keisi, kita lihat. Berarti nggak boleh ngisi sini, karena nanti bisa dimakan sama yang ini. Nggak boleh ngisi sini, bisa dimakan ini. Nggak boleh ngisi yang ini, bisa dimakan ini. Terus mana lagi nih? Nggak boleh lagi ngisi ini, ngisi ini, ngisi ini. Berarti yang tersisa tinggal berapa kotak nih? Ini, 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal 4 kotak kan? Bagaimana cara kita ngisi 4 kotak lagi? Bagaimana cara kita ngitung 4 persegi ini? Tentu 4 persegi ini ukurannya 2 kali 2. Jadi banyaknya cara kita mengisi 4 persegi kecil ini ada sebanyak A2. Lalu karena ada 3 kemungkinan tadi, bisa di sini, di atas, bisa di tengah, bisa di sini. Jadi totalnya ada sebanyak 3 kali A2. Jadi A3 tambah 3 kali A2. Jadi polanya berturut kayak gitu ya. Makanya kita bisa peroleh AN itu sama dengan AN-1 tambah N-1 kali AN-2. Kak, kenapa nggak bisa ditaruh di tengah, Kak? Taruh di tengah yang mana? Di dalam dulu, ya di situ. Karena saya bagi kasusnya itu bagaimana kita lihat penaruhannya di sini gitu ya. Oh. Sama kayak di bilangan biner tadi kan kita lihat angka pertamanya apa gitu ya. Nah di situ kasusnya saya pecah di yang paling depan, kolom paling depan. Pasti ada yang isi kolom paling depan kan?
Ya enggak, kalau ada N benteng, kalau misalkan ada 4 benteng, ya 4 benteng lah misalkan, 4 benteng, terus perseginya 4 kali 4, harus nggak satu kolom satu? Karena ada 4 benteng, nggak boleh saling nyerang. Berarti satu kolom harus satu-satu kan? Kalau satu kolom 2, nanti jadinya mereka akan saling menyerang. Nah, di situ. Makanya kita bisa pecah kasusnya berdasarkan kolom yang pertama. Bagaimana cara kita meletakkan benteng pada kolom pertama. Ada apa lagi nih ini selanjutnya? Ada lagi yang ingin ditanyakan?